Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-An'am ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falabasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. Puji dan syukur alhamdulillah dapat panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Para jamaah sekalian, Al-Quran diyakini oleh orang muslim adalah kalamullah, firman Tuhan. Waktu turunnya kalamullah ini tidak berbentuk buku, tapi berbentuk tanpa huruf, tanpa suara. Yang bisa mengertinya namanya Nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka yang ngerti, walaupun itu tanpa huruf dan tanpa suara, itu yang ngerti cuma Rasulullah. Cuma disiplin bidang ilmu Al-Quran itu banyak sekali. Paling dasar biasanya umat muslim itu belajar kalau Al-Quran adalah membaca. Membaca agar bisa baca Quran. Ilmunya namanya ilmu tajwid. Jawwada yujawidu tajwidan, membaguskan. Ilmu tajwid itu adalah menjaga agar bacaan kita itu sama dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Karena ternyata baca Quran itu berbeda dengan baca Arab. Ada hukum-hukumnya yang kita sudah mafhum. Nun sukun biasanya, tanwin, huruf mad, panjang, kalau berhenti waqaf, kalau nyambung wasol. Kayaknya bapak-bapak kalau supaya tahu tuh lihat di TV Jazirah Arab, dengerin kalau dia lagi baca berita, nggak kayak baca Quran, nggak ada gitu, gitu, nggak ada. Karena baca gitu itu mah hanya untuk Quran, ikhfa, biasa aja dia. Jadi kalau baca majalah, baca berita, nggak kayak baca Quran. Kalau pakai tajwid, dia nanti sodaqallahul azim beritanya. Jadi biasa aja. Ayyakuna. Biasa aja. Wa ayyaku. Baca
baca berita begitu. Biasa aja. Nah, ilmu yang paling dasar itu kalau belajar Quran adalah membaca. Di Indonesia itu metode baca tuh udah hampir 150 jenis. Setelah tahun 80-an banyak metode-metode. Tapi sebelum 80 tahun tuh masyhur baca Quran tuh namanya metode Baghdadi. Alif, ba, ta, sa, ya, dihafalin dulu sampai iya. Waktu kecil dulu itu 2 tahun baru hafal. Karena bandel. Ntar kalau udah hafal hurufnya baru alif patah a, ba patah ba, ta patah sa. Lama lagi. Nanti sambung-sambung a, ba, ta, a patah a, ba patah ba, ta patah ta, a, ba ta. Anak sekarang mah nggak ada yang bisa begitu. Karena metodenya udah berbeda. Sekarang yang paling banyak dipakai ya metode-metode Iqra. Gitu, Bapak sekalian. Nah, dalam ayat walau nazzalna ada beberapa hukum tuh. Pertama, yang perlu diketahui wawu sukun sebelumnya berbaris patah. Maka wawu di situ bukan wawu huruf mad, tapi wawu huruf lain. Bacanya lau. Walau, nggak boleh walau, nggak boleh begitu, tapi walau, walau, jangan dipotong ini aja, walau, gitu enggak, tapi walau. Keluar hurufnya lam jelas, keluar hurufnya wawu jelas, walau, pelan-pelannya begitu. Kalau di tempat khusus kita belajar mah Pak, kayak penyanyi. Ada alatnya. Suaranya begitu tuh. Kayak grafik. Biasanya begini, kayak gini, kutuk. Kita baca Quran. Nanti situ ada grafiknya. Kalau di tempat khusus belajar qiraat, ada alat-alatnya. Jadi udah kayak penyanyi. Kita mah nggak sampai situ, yang penting bacanya bener aja. Nggak perlu pakai alat, dengerin aja. Walau. Kemudian hukum yang kedua adalah nazalna. Nun patah, kemudian setelah patah ada alif. Alifnya huruf mad namanya. Berarti dia panjang, dibacanya 1 alif 2 ketukan. Walau nazalna. 2 ketukan itu sepanjang kita baca do re gitu. Do re. Kalau 5 ketukan do re mi fa sol. Sepanjang itu namanya 5 ketukan. Walau nazzalna alaika, sama tuh. Ya sukun sebelumnya baris patah. Maka ya-nya bukan huruf mad, tapi huruf apa tadi? Lain. Alai, lau, walau nazzalna alai. Jangan alai. Alai, bukan alai, alai. Alai mah lain lagi, alai mah. Jadi dibiasakan bacanya alai. Jangan alaika, alai, bukan alai, alai. Iya, namanya huruf mad. Jangan langsung dipotong alai gitu, bukan. Walau nazalna alaika, bukan alaika tapi alaika. Alaika. Ya-nya disuarakan, Pak. Alaika. Jadi dengan alaika. Kan bedanya beda tipis ya, alai dengan alai. Kalau alai mah alai. Tuh 3 tuh hukum. Kemudian kitaban, ada patah berbaris. Patah berbaris itu namanya alif. Jadi bacanya sama, 2 ketukan. 1 alif. Kita. Baru kitaban ada tanwin. Alifnya di depan tidak dianggap. Dia menghadapi, dilihat fa. Berarti huruf ikhfa. Maka dibacanya ikhfa. Kitabang. Disiapkan engnya tuh mulut kita kepada huruf
Kop. Namanya ikhfanya ikhfa jauh dia mah. Jauh. Abad. Kita bang di sini tuh. Kita bang karena menghadapi kop engnya eng beneran. Kita bang kalau kuping mah rada-rada nggak beda Pak. Tapi kalau ada alatnya kelihatan jauh enggaknya. Kita bang fi siapa nama fi? Kita bang fi fa jangan pak. Nggak ada bahasa Arab tuh pak nggak ada Pak. Fa. Jadi nggak ada huruf pak tuh nggak ada. Pak itu nggak ada. Fa yang ada. Bahasa Indonesia apa fa tuh? Fi ya? F. Fokus. Cuma kita mah fokus aja fokus. Apalagi orang Sunda mah nggak ada bedanya. Pespa. Pokoknya P semua udah. PA. Pipa. Wah aja semuanya mah dia mau P aja orang Sunda. Nggak bisa ngebedain mana F, mana P, mana P. Kalau bahasa Arab cuma satu V doang, V, F. V biasain bacanya V, jangan P, bukannya cuma ini cuma ketemu lidah, bukan ketemu bibir bukan cuma P tapi V. Ada gigi yang nempel. Itu kalau belajar begitu itu namanya makharij, keluar huruf. Biasanya kalau di tempat yang khusus itu kalau ngeluarin huruf kita pakai kaca tuh Pak. Liatin. A, ba, ro, salah. Mulutnya nggak boleh monyong, ro. Sebab dia mainnya lidah. Makharijnya di lidah, ro. Bibir nggak boleh bergerak. Kalau bergerak salah, ro, salah. Tapi dia mah makharijnya ro aja, ro. Dan nggak boleh nggak boleh begitu. Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh nggak boleh begitu. Sebab itu artinya rohnya berbilangan. Belajar ditahan. Nggak boleh sampai bergetar. Itu kalau di tempatnya dilatih. Bapak mah kalau serius pada bubar ngajinya. Lama bener ngajinya. Makanya nggak usah ngaji serius-serius. Nyebut R aja lama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia udah bener, salah. Bahwa R-nya berbilangan. Lihat dengerin aja para syekh. Makanya kalau itu putar murotal. Pelan-pelan dengerin. Iya nggak ada nggak ada begitu, coba dengerin. Siapa aja, mau Sudes, mau apa. Atau mau Amar. Kalau kori Indonesia yang mau internasional mau Amar. Paling bagus mau harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh jadi imam yang begitu. Kecuali semuanya bacanya begitu. Imam makmum begitu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wah boleh. Habis nyarinya kan kagak ada orang begitu semua dia. Itu kalau semuanya begitu boleh. Itu namanya tajwid. Tajwid itu pembahasannya makharij dan huruf-huruf dan hukum-hukum. Baru biasanya kalau udah bacanya bisa, orang kemudian belajar, pengen menerjemahkan. Baru menerjemahkan itu adalah memindahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Tidak ada satupun ditranslate, dipindahkan bahasa itu sempurna, nggak ada. Nggak ada memindahkan satu bahasa ke bahasa lain sama seperti bahasa ibunya, nggak ada. Cuma perkiraan doang. Bahasa Sunda, bahasa Jawa kalau diterjemahin pakai bahasa Indonesia belum tentu enak.
Iya. Apalagi yang bahasa-bahasa tambahannya nggak kena. Tetap begitu bahasa Arab juga. Jadi jangan cuma ngandelin, kalau mau jadi maaf ya, kalau mau jadi ustadz jangan ngandelin terjemahan. Itu bahaya. Karena pemahamannya nggak sempurna. Terjemahan tuh apa aja nggak bakalan sempurna. Kalau pengen sempurna dia harus masuk ke bahasa ibunya. Gitu. Kalau bahasa Quran bahasa apa nih? Arab. Maka pengen menerjemahkan dengan sempurna ya dia harus bisa bahasa Arab. Bahasa Arab Quran, bukan bahasa Arab sukron, begitu bukan. Afwan, itu mah nggak masuk. Itu mah. Antum itu mah nggak masuk gitu mah. Itu mah bahasa gaul. Masjid ini atau masjid mana ya saya itu? Kalau di WC itu jangan ada misalkan ya WC perempuan laki-laki, ikhwan, akhwat. Salah. Nggak ada ikhwan akhwat mah rijal, nisa. Coba ada ke Arab. Di Indonesia doang yang perempuan tuh akhwat. Ikhwan laki-laki itu ikhwan. Akhwat salah. Oh, udah Arab salah lagi. Mending bahasa Indonesia, pria, wanita, gitu aja. Daripada Arab salah, malu kan kalau bahasa Arab, kalau orang Arab datang. Bagus aja nggak ada Arab yang datang kemari. Itu masjid hampir sekarang pada salah semua. WC. Ikhwan, akhwat. Saya kadang-kadang ketawa ini orang maksudnya apa sih? Cuma itu udah paham, itu laki-laki, perempuan. Tapi bahasa Arabnya bukan begitu. Rijal, nisa. Di mana-mana juga begitu. Di Arab di kita kalau yang pernah umroh, perempuan, itu an-nisa. Nggak ada akhwat gitu, nggak ada. Karena salah secara bahasa. Gimana ceritanya akhwat? Itu kebanyakan ngobrol sukron sama afwan. Jadi salah secara gramatikal. Jadi nanti mah nih kalau WC-nya udah jadi jangan maluin saya ya. Mau aja sama saya masih salah baik ikhwan sama akhwat WC. Saya protes, rijal, nisa gitu. Jangan ikhwan akhwat kayak siapa aja gurunya kan jatuh saya. Gitu jadi jangan ikhwan akhwat tapi sekarang hampir begitu ke masjid ikhwan akhwat. Ada bahasa masalah. Ya alhamdulillahnya nggak banyak orang Arab yang pada kemari. Jadi salah juga dianggap biasa aja. Itu terjemahan begitu. Nah kalau mau terjemahan, kalau masuk ke bahasa Arab maka dia harus menguasai 3 komponen bahasa. Satu adalah lugot, bahasa. Kalau bahasa Inggris kan ada ininya ya, apa namanya? Kalau tingkatan-tingkatan itu apa namanya? Tupel. Orang sampai 500 minimal 700 ada tuh standarnya. Arab juga begitu. Kalau dia mau kuliah di Eropa ya dia harus masuk TOEFL bahasa Inggris. Kalau enggak ya nggak bakalan bisa dapat TOEFL tahunan cuma 200 mulu kagak naik. Taunya this is a book gitu doang. Ya, kalau udah S2 mah udah bahasa Inggris kudu paham. Karena bahasa ilmu tuh bahasa. Kalau sekarang tuh ridho atau enggak ridho, keilmuan itu dalam bahasa Inggris sekarang. Kecuali abad dulu, orang Yunani, orang Eropa kalau pengen belajar ilmu dia harus bisa bahasa Arab. Karena literasinya hampir semua bahasa Arab. Pada saat Islam memperoleh kemajuan yang sangat besar. Pada zaman-zaman dulu. Maka orang-orang Eropa tuh perjalanannya menerjemahkan semua kitab-kitab bahasa Arab untuk semua dikonsumsi sama orang. Sampai kemudian ilmu-ilmu Islam itu diambil, dikembangkan. Jadilah mereka sekarang seperti sekarang. Pesat. Kita sekarang yang tinggal ngeliatin. Makanya sekarang mau bahasa ilmu ya bahasa Inggris. Kalau pengen punya anak-anak yang bagus ada disiapin dari sekarang. Bahasa Inggris sama bahasa Chinese. Gitu. Yang lainnya mau matematik santai aja, yang penting bisa bahasa. Dan sekarang kalau dia pengen tahasus agama, 2 bahasa harus bisa. Bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Kalau pengen lebih luas ya dengan bahasa Inggris 3. Gitu.
saya Arab, bahasa Inggris kalau untuk belajar untuk belajar agama. Mana ceritanya Ustaz nggak ngerti bahasa Arab? Mana ceritanya? Kan bahasa Arab, bahasa Quran bahasa Arab. Belajar hadisnya bahasa apa? Yang bahasa Jerman, bahasa Arab. Jadi terjemahan mah tidak ada yang sempurna kecuali masuk ke bahasa asli. Nah itu 3 tuh. 1 adalah kosakata, 2 tata bahasanya, tata bahasa. Yang mengatur belakangnya namanya ilmu nahwu, bentuk polanya namanya ilmu sorof. Gitu. Itu kalau disadari di pesantren saya 2 tahun tuh targetnya harus bisa baca kitab. Ada beberapa kitab yang harus dihafal. Karena larinya pada kosakata. Yang jago bahasa Inggris, kalau kita ngomong bahasa Inggris supaya lancar tuh berapa kosakata yang harus dikuasai? 5.000 cukup nggak? Kita cacu-cacu bisa ngomong bahasa Inggris. Cukup nggak 5.000? Cukup ya? Kalau Quran ini kosakatanya itu 1.200 Quran. Segini banyaknya, kosakatanya cuma 1.200. Kalau orang sudah hafal sampai surat Al-Baqarah, dia ke sana itu udah bisa ngerti, langsung bacanya. Hanya Bapak hafalin surat Al-Baqarah, sampai ubanan juga kayak hafal-hafal. Ubanannya jalan, hafalnya kagak. Gitu. Jadi agama Islam itu sains, bukan siapa aja bisa mempelajarinya, bukan sesuatu yang mistik, bukan. Karena kadang-kadang dari kecil agama itu seolah-olah sifatnya gaib aja, bukan, Pak. Itu mah iman yang gaib, Pak. Kalau keilmuannya ya ada sekolahnya, ada sekolahnya. Kalau ilmu gaib gimana sekolah? Dipelajari siapa aja bisa. Nah, sekarang kita terjemahkan dikit-dikit. Walau, dan lau, jikalau. Kalau walau dan jikalau. Nazalna, kata kerja tuh. Kata kerja past tense. Artinya kata kerja masa lampau. Walau nazalna, dan jikalau telah kami turunkan alaika kepadamu Muhammad. Satu-satu dulu tuh. Kalau di pondok pesantren satu-satu. Nanti setelah satu-satu baru kemudian diambil simpulannya. Jadi kalau baca kitab, baca buku bahasa Arab itu 3 tahapnya. Pertama adalah sihatul qiraah, benar bacanya. Mana yang dibaca doma, mana yang dibaca fathah, mana yang dibaca kasroh. Itu tingkatan awal tuh, sihatul qiraah. Kalau qiraatnya udah salah, ya gimana? Yang kedua adalah sihatu tarjamah. Benar terjemahannya. Terjemahan benar tuh dari benernya baca. Nanti udah terjemahannya benar, satu lagi. Namanya fahmul ma'ani. Paham maknanya. Kesimpulan. Oh ini. Gitu. Baru namanya orang ngerti. Walau nazalna alaika, dan jikalau kami turunkan kepadamu Muhammad kitaban. Sebuah kitab. Pikir tosin dalam bentuk kertas. Kertas itu bahasa Arab, Pak. Tapi bahasa Arabnya bukan kertas, kirtos. Botol, bahasa Inggris. Tapi ya lidahnya udah botol, kita mah nggak lidah bahasa Inggris. Amplop, bahasa Cina. Tapi bahasa Cina bukan amplop. Ya bahasa Cina, angpau. Pakai lidah kita jadi amplop. Semua bahasa begitu, Pak. Mengalami pergeseran dengan ucapan kita. Dengan lidah kita masing-masing. Jadi lidah ini nggak bisa ngikut-ngikutin sepase-pasenya orang kita dengan bahasa Inggris, tetap nggak bakalan bisa kena. Kecuali yang udah tahunan. Itu. Karena kan punya ini sendiri, dialek. Apa namanya? Omongan. Orang Batak di Bandung tetap aja dialek Bataknya nggak hilang, Pak. Orang Jawa di Bandung sama. Kadang Jawanya masih ketemu. Nyampur lah sama Sunda. Jadi lucu ngomongnya. Jadi dialeknya nggak bakalan lenyap.
Karena itu mah bahasa ibu kita masing-masing. Orang Betawi pakai bahasa Sunda sama lucu juga. Yang bisa benar-benar bahasa Sunda ya orang Sunda. Orang Bandung. Tuh kayak Pak Hidayat tuh. Tahu dia udah lama di Tangerang masih bisa bahasa Sunda apa enggak tahu juga. Kayaknya ngomongnya juga aneh Sundanya. Karena udah kelamaan di Tangerang. Udah terkontaminasi. Semua bahasa Jawa juga kan gitu ya. Yang sudah lama di sini tetap kalau ngomong Jawa lucu. Nggak seperti orang Jawa aslinya. Bahasa tubuhnya juga beda. Ini utama gitu. Gimana ceritanya sih? Jadi bahasa tuh semua begitu, Pak. Quran juga begitu bahasa Arab. Malamasu pasti mereka menyentuh akan Quran itu biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Kata Allah, kalau Quran itu diturunkan dalam bentuk kertas, pasti orang bisa menyentuh. Jadi Quran bentuk ini bukan Quran, Pak. Cetakan Quran. Quran aslinya mah ya waktu datang kepada Rasulullah. Tanpa suara, tanpa huruf. Rasul punya alat dalam tubuhnya namanya kenabian. Masuk. Diterjemahkan dengan kenabian tuh. Dia bilang, baru saja Quran diturunkan wahyu. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Yang ngomong pertama begitu siapa tuh? Rasulullah. Malaikat Jibril mah enggak, Pak. Apalagi Allah mah tanpa huruf, tanpa suara. Diterjemahkan masuk kepada Rasulullah. Namanya alatnya kenabian. Diomongin ke manusia. Gitu. Kita rame-rame baca. Yasin wal Qur'anil hakim. Kita beli. Bapak kalau beli Quran, bukan beli Quran, beli kertas. Quran mah ya kalau bisa dibeli. Beli kertas yang tulisannya Quran. Kayaknya. Jadi segini tuh jadi kertas benar begini dibukukan tuh, ya itu udah beberapa kali proses, gitu. Jadi kalau Quran mah bukan turun begini nih dari langit, jelek begitu. Weh, datang Quran, baca, cetak, bukan, Pak. Ini turunnya itu bertahap, ngirit, tergantung keadaan kadang-kadang. Jadi enggak jelek satu Quran. Itu hampir 13 tahun Rasulullah selesai wahyu itu. Jadi lama wahyu itu. Jadi ya bermasa-masa. Nanti sampai jadi urutan begini ya Rasulullah yang udah hafal. Ini ayat-ayat ini masukin ke surat Al-Baqarah ya. Yang ini kamu masukin surat Ali Imran. Gitu. Terus gitu. Orang mulai ngapalnya masuk tuh, yang udah masuk. Oh, masuk. Surat Yasin ini yang ini nih. Jadi turunnya Yasin tuh enggak satu surat, enggak, Pak. Paling kadang-kadang 7, 10 gitu. Nanti turun lagi kapan ngomong Rasul. Nih yang ini nih, itunya suratnya surat Yasin ya, hafalin. Ini nih, nyambungnya kemari. Bapak bayangin coba bagaimana susahnya pada saat itu. Makanya kalau belajar agama itu harus belajar sejarah bagaimana keadaannya. Sampai ini bapak kayak ini bapak begini nih, udah enak bener ini begini, udah ada barisnya. Ini hampir 300 tahun kemudian, Pak. Dulu mah nggak ada titiknya, nggak ada barisnya. Bisa bayangin bapak baca Quran nggak ada barisnya, nggak ada titiknya. Kayaknya sampai pikun juga nggak bisa bacanya. Pikunnya jalan, tapi bisanya enggak ada titiknya. Ini ba sama nun sama ta, apa bedanya? Ba, nun, ta, sa. Sama tuh, Pak. Kalau ada titiknya. Bingung gimana bacanya. Kemudian so sama do sama. Kemudian yang banyak lagi, yaitu yang paling banyak mah itu. Yang huruf perahu. Ba, ta, nun, sa, jim, ha, kho. Bedainnya ja, a, ho gimana? Maka ketika sudah nyebar ke Eropa kemana-mana, orang mulai bingung bacanya. Karena nggak ada titiknya. Ini
Ini bacanya kholidin apa jalidin? Apa ini? Apa kholidin apa? Karena nggak ada barisnya, nggak ada titiknya. Mulailah kasihan para ulama. Dipikirin, diobroli. Udah kalau amu udah nggak ada masalah lah. Lempeng udah udah alih. Bata mulai masalah. Ini bunyi ba ini gimana kesepakatannya mata sama sa? Didiskusikan. Pakai tambah titik dah. Pakatnya titiknya. Kalau ba di bawahnya, tujuh, getok palanya, getok. Jadi ba titik ke bawah. Tak titiknya di atas saja. Masih di atas, di bawah aja. Enggak, di atas. Dua diskusi itu, atas bawah. Akhirnya udah di atas. Dua. Ketok lagi palanya, jeltong. Nah, sampai ke kita sekarang, tak itu titiknya 2. Sa titiknya 3. Ketemu nanti huruf rahu lagi, nun. Ini nun, bawah udah ada. Bawah, tak titiknya 2. Sa, ini nun. Gimana ya? Udah kasih satu aja satu. Tapi di atas itunya, apa? Ketok lagi palanya. Nah, datang lagi huruf rahu, iya. Waduh, yang mana nih titiknya? Gimana nih? 3 apa 2? 2 aja kan 3 gitu lah. Jadi gitu. Bapak bisa bayangin kan gimana prosesnya itu susah. Gitu, Pak. Jadi perjalanan kita bisa baca Quran itu perjalanan proses panjang. Kalau sekarang mah tinggal maunya doang, Pak, nggak usah mikirin ini buat titiknya di bawah apa ngarang ya dikasih sama atas. Orang bacanya nun kagak dia. Orang udah kesepakatannya begitu. Saya mau baca tak titiknya di bawah Ya orang bacanya di atasnya ya iya jadinya. Kok orang baca iya sih, orang saya pengennya tak, ya titiknya tak ya di atas. Kesepakatan. Makanya konsensus namanya. Apa juga konsensus, Pak? Kayak negara tuh konsensus. Udah sepakat begini jangan suka macam-macam, pakai hilafah macam-macam, bikin puyeng aja. Yang udah ada aja urus bener. Gitu. Di dunia mas semua juga kesepakatan. Kalau yang sudah sepakat, merubahnya susah. Gitu. Udah sepakat, kemudian kita memperbaiki. Kata Allah begitu. Kata Allah katanya kalau diturunkan Quran itu dalam bentuk kertas, mereka pasti menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka ngomong. Mereka mau ngomong tentang Quran ini, apa katanya? Begini katanya. La qala alladzina kafaru. La pasti qala berkata alladzina orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Pasti orang-orang kafir ngomongnya begini nih. In hadza illa sihrun mubin. Kalau bentuk kertas mereka pasti ngomongnya in hadza illa sihrun mubin. Kalau bahasa Indonesianya ini tidak lain adalah sebuah sihir yang jelas. Jadi bahasa Quran itu sihir, Pak. Menyihir orang-orang Arab terkagum-kagum dengan bentuk Quran. Dari susunan Bapak mah kan kagak ngerti ya, kagak ngerti. Kan orang yang nggak ngerti mah nggak ngerti keindahan, Pak. Kenapa itu lukisan sampai mahal bener? Kata kita begituan aja sampai jutaan ya. Ya kita kan nggak ngerti. Tapi orang yang ngerti mah itu lukisan dihargai sampai miliaran. Kata kita daripada beli begitu miliaran, kemudian beli mobil kali, enak. Yang ngomong begitu orang apa itu? Yang nggak ngerti. Gitu. Makanya kalau orang nggak ngerti mah ngomongnya enak, beruntung. Makanya kalau ada orang yang ngomong seenaknya, emang orang kagak ngerti. Saya punya teman pilot, ya Bapak juga punya teman. Dia ada kalau pesawat tuh ada bengkelnya. Dia bilang ngomongnya, saya mah Pak Kiai kalau naik pesawat tuh takut. Pesawat di Indonesia, saya mah nyaman-nyaman aja. Tapi Pak Kiai mah kagak ngerti. Itu pesawat perlu pesawat tua semua. Saya ngerti mah takut saya mah. Makanya saya jarang naik pesawat, takut. Kita mah kagak ngerti ini, yuk malah bangga banget naik pesawat. Padahal pesawatnya odong-odong kan kagak paham kita mah. Yang penting adem aja. Makanya kalau orang yang ngerti itu biasanya lebih khawatir. Makanya yang paling enak tuh hidup orang nggak ngerti, Pak. Iya. Jadi kalau orang rada serada seru, emang orang kagak ngerti, dia mau paham baik.
Kayaknya kalau orang ngerti harus berlapang dada. Maklum lah, namanya orang nggak ngerti dia. Kita aja kalau ahli mobil gitu, kalau sehat bener, nggak berani. Kalau yang kagak ngerti mah yang penting jalan, Pak. Sama kayak takut. Saya dulu saya pernah jalan sini sampai ke sana, sampai ke Labuan ke sana, sampai ke rumah mertua di Rangkas Bitung. Arif, jalan kemana? Gunung Kencana, jam 12 malam. Ya Allah, berani amat. Emang kenapa? Nggak ada yang berani situ. Lah, nggak tahu ini. Kalau tahu mah nggak berani saya juga, Pak. Berhubung nggak tahu, nyantai aja. Makanya mendingan kagak tahu, apa-apa juga. Seradak seruduk, namanya kagak tahu ini. Kita kan takut gara-gara tahu, Pak. Jangan sono tuh, jangan itu, emang Allah. Serem. Coba kalau Bapak nggak tahu serem, berani nggak? Berani aja, santai aja. Orang kampung udah tahu, hebat amat dia jalan situ. Padahal bukan hebat, orang kagak ngerti. Kalau dia ngerti, mah dia juga takut. Hanya beruntung orang-orang nggak ngerti, Pak. Berani aja orang nggak ngerti. Makanya kadang-kadang ada bom bunuh diri apa karena emang dia nggak paham. Taunya, wah kalau udah begitu, sahih, dapat bidadari, dibohong-bohongin. Kalau orang ngerti mah nggak berani. Saya suruh begitu nggak berani, Pak. Apa iya saya masuk surga begitu ya? Gitu. Yang benar apa begitu sahih? Gitu. Jadi semakin orang ngerti dengan ilmunya, dia semakin hati-hati dalam hidup. Makanya paling penting ilmu itu begitu. Maka orang kafir ngomong begitu, in hada illa sihrun mubin. Quran mah tidak ada lain kecuali sihir. Itu suaranya kalau dibaca bisa jadi sihir. Contoh kasusnya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab dalam satu majelis marah-marah. Pokoknya siapa yang mengikuti Muhammad kita bunuh. Abu Jahal ngeledek, Umar, kamu ngomong begitu. Adikmu udah masuk Islam. Umar begitu, namanya jagoan ya. Wah, marah deh. Dia langsung ke rumah adiknya. Ingin dibunuh atau ditanya. Pas masuk gitu, adiknya itu lagi baca Quran. Pas didengerin itu, wah ini mah bukan buatan manusia ini mah. Karena ngerti. Kalau kita mah kagak ngerti nyelonong bae orang baca Quran. Kalau kagak ngerti indahnya, Umar bin Khattab berhenti. Ini mah bukan buatan Muhammad ini. Indah begini mah bukan buatan manusia ini. Nggak sampai orang bikin apa bahasa sampai indah begini. Sampai kemudian Umar bilang ke adiknya, di mana Muhammad sekarang? Adiknya takut, sangka dia mah, adiknya tuh nyari Rasulullah mau bunuh. Dia nggak mau, beritahu aku di mana Muhammad sekarang. Padahal dia sudah tergetar Umar bin Khattab dengan bacaan Quran. Ketika diberitahu tempatnya, Rasul ada di situ, didatangin, wah teman-teman Rasulullah sedang itu gemetar. Karena Umar tuh jagoan beneran lah dia. Rame situ Umar, Rasul tahu aja. Pas langsung kepada Rasul, langsung dia masuk Islam. Gara-gara baca Quran. Karena apa? Karena ngerti gaya bahasanya. Makanya disebutnya Quran itu begitu, sihir. Bisa menyihir orang. Saking asiknya bahasanya. Sampai sekarang Quran itu menjadi sihir ilmu pengetahuan, Pak. Pada abad awal Al-Quran diturunkan kalau orang hamil. Ada 3 lapisan. Itu dulu mah orang nggak bisa paham dengan ilmu pengetahuan kan. Jadi banyak dalam Al-Quran itu sekarang terbuka dengan ilmu pengetahuan. Apalagi tentang alam semesta. Makanya Quran itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalamullah. Makin ilmu pengetahuan sekarang makin luar biasa, makin terbuka. Bahwa Al-Quran itu memang luar biasa. Isinya. In hada illa sihrun mubin. Sihir itu maksudnya bisa mempesona orang. Sihir. Hanya kemudian dari bahasa sihir itu sebetulnya, kalau kita kan ngomong sihir udah magic kan. Wah ini kayaknya baunya sihir. Aromanya aroma sihir. Sihir itu bisa mempesona orang. Orator yang bisa kayak almarhum Zainuddin MZ itu udah aromanya udah aroma sihir tuh.
Oh dia bicara orang, itu sihir namanya. Tapi bukannya almarhum itu tukang sihir, bukan. Maksudnya bisa memfokuskan orang. Dengerin. Paling di Indonesia kan ya almarhum. Kalau ceramah tuh, jadi MZ yang bisa orang masuk kemana aja. Orang ahli orang itu masuk omongannya. Yang sederhana masuk. Kan begitu tuh nggak gampang, Pak. Hanya dai 1.000 juta ya. Juta umat. Ya sampai sekarang belum ada ganti. Suka atau tidak suka, orator ulung, Bung Karno bisa menggerakkan orang. Ngomong tuh hati-hati, Pak. Ngomong itu bisa menggerakkan orang, jangan main-main. Bung Karno bagaimana tidak menggerakkan orang? Asal memang bahasanya bahasa sihir, mempesona orang, terpesona orang. Kalau kita masih sihir, aromanya begitu, bisik. Wa qalu, dan mereka berkata, laula unzila alaihi malak. Saking indahnya bahasa Quran itu, wa qalu, dan mereka bilang, orang-orang kafir itu, laula unzila alaihi malak. Wah, kayaknya yang bawa malaikat. Atau kalau malaikat turun, wah keren, membawa kalamullah. Hanya nanti bahasa kalamullah itu, wahyu itu ada berapa prosesnya. Ada langsung Allah menurunkan kepada Rasulullah berupa suara yang menurut Rasulullah SAW itu kedengarannya itu suara gemericing. Padahal mah nggak ada suara apa-apa. Tapi Rasulnya melihat begitu. Itu kalau yang mendengar begitu tuh menggigir Rasul tuh begitu. Kayak orang kerasukan. Makanya disebutnya majnun Rasul tuh, kerasukan jin. Sebutnya majnun. Majnun itu bukannya gila, Pak, tapi kemasukan jin. Jadi orang dulu tuh kalau gila kemasukan jin. Kalau orang sekarang mah gila banyak, nggak punya duit juga gila orang sekarang mah. Dia putusin pacar gila, dia nggak mesti main jin, enggak. Kalau zaman sekarang mah dulu, makanya disebutnya majnun, gila tuh. Akar katanya dari kata jin, majnun dimasuki jin. Jadi disebut majnun, maka kemudian terjemahannya gila. Dulu mah kalau orang mau kerasukan jin itu dianggap gila. Kalau sekarang mah nggak mesti ya orang gila tuh. Masukkan jin ya? Gila, enggak. Diputusin pacar aja gila orang sekarang. Tinggalin bini gila. Gak punya jabatan, besok nih banyak yang gila nih. Yang nyalonin kagak jadi. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Kalau saja malaikat turun. Walau anzalna, kata Allah, walau anzala, kalau kami turunkan malaikat lakudial amru, beres urusan gitu. Oh, malaikat mah udah turun, udah kagak pernah ada pilihan malaikat mah. Malaikat Israel turun, dia mau pulang kudu nyabut nyawa. Lapor sama Allah, nggak jadi. Emang kenapa? Kayaknya orangnya masih pengen panjang umur, nggak ada laporan begitu. Turun, habis, gitu. Kalau malaikat mah. Jadi kalau turun ke alam bumi itu dia mah turun atas perintah, selesai. Nggak ada tangguh-tangguhan. Saya kasihan kayaknya, ya Allah, itu dia lagi ngedoa, makanya saya panjangin umurnya lah. Nggak ada, mau ngedoa, mau lagi nyungsep, cabut. Kayaknya orang meninggal macam-macam. Ada yang mati di perut cewek, ada nyungsep dia. Ada yang digot mati, makanya hati-hati, Pak. Malaikat mah kalau udah nyabut, udah turun, kagak bakalan pulang dia mah. Dan gak bakalan bisa ngeles, Pak. Lagi sejago apa juga. Ditantang malaikat, ayolah berantem sama gua. Atau malaikat ditantang. Malaikat pencabut nyawa masa ditantang berantem, disentil dong udah mati dia. Dia yang pegang ruhnya. Itu jadi malaikat mah kata Allah, kalau turun malaikat laku dial amr, urusan beres itu. Kalau bahasa Betawinya gitu, laku dial amr itu beres urusan. Nah, jangan suka pengen turun malaikat. Malaikat turun mah beres aja urusan, selesai, tamat. Bahwa malaikat mah kalau udah turun udah selesai. Karena dia turun ke alam bumi itu pasti atas perintah Allah. Sumalayan duron, ya sumalayan duron. Maka kemudian mereka kalau sudah malaikat turun, maka mereka tidak pernah ditangguhkan. Turun siksaan, turun apa? Nggak pernah. Malaikat kalau sudah turun selesai. Laku dia amr. Pasti urusannya akan selesai. Kemudian masih terkait malaikat, walau ja'alnahu, dan jikalau kami jadikan malakan yang bawa wahyu itu malaikat, la ja'alnahu, pasti akan kami jadikan malaikat itu rojulan, laki-laki.
Walalabasna, dan kami akan pakaikan alaihim pada mereka itu mayal bisun, apa yang mereka pakai. Makanya malaikat itu bisa berubah, Pak. Malaikat asli, malaikat Jibril kalau dalam hadis. Malaikat Jibril itu pernah menampakkan malaikat Jibril aslinya ketika pertama kali menurunkan wahyu. Iqra di Jabal Nur di Gua Hira. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan, itu katanya sayapnya menutupi timur dan barat. Sayap, berarti malaikat itu punya sayap, Pak. Makanya sama orang digambar kalau malaikat ada sayapnya, dia bersayap. Tapi malaikat Jibril bisa juga berbentuk manusia. Pernah dalam hadis lagi berkumpul begini nih, Rasulullah lagi menjelaskan sesuatu, tiba-tiba ada orang pakaiannya putih, lalu kemudian kelihatannya lelah, tapi di antara orang itu nggak ada yang kenal. Sahabat-sahabat Rasul siapa? Tiba-tiba orang itu masuk, assalamualaikum, salam, duduk langsung, tuk 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 tuk, kemari nih duduk, sehingga dengkulnya Rasulullah bertemu dengan dengkul orang itu, dan orang itu ngomong, Muhammad, apa itu Islam? Itu dijelasin sama Rasul, Islam itu adalah begini, bahwa engkau membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat. Terus orang itu ngomong, sodakta, benar. Umar udah, ini orang ngeledek kayaknya, gitu. Kalau Umar kan orangnya begitu, gua gampar nih. Kata Umar begitu, ngeledek kayaknya. Dia yang nanya, dia yang bener, kayak pinteran dia aja. Sama Rasul ada senyum, ngelihat gelagat Umar, karena Umar mah orangnya gitu, temperamen. Ya semua juga, itulah hebatnya Rasulullah, bisa menyatukan orang yang temperamen, yang lembut, kayak Abu Bakar lembut dia. Yang Sayyidina Ali anak muda, yang visioner, tapi sama Rasulullah bisa. Itu tuh hebatnya pemimpin tuh mestinya begitu. Jangan milih yang sepakat sama dia, ya itu mah cemen, Pak, pemimpin begitu mah. Kalau yang nggak sepakat, minggir, cemen itu mah. Pemimpin itu harus bisa menyatukan yang berbeda-beda dalam satu komando. Itu baru namanya pemimpin. Kayak Rasulullah, Umar, temperamen Umar main gampar aja, gampar dia. Tapi di hadapan Rasul mah jinak. Abu Bakar, ada Utsman, kalau ngomong kadang-kadang dermawannya luar biasa. Itu semua personal sahabat itu berbeda-beda sifatnya. Bahkan kalau Umar mah kalau dianggap melunjak, Pak. Umar berapa kali Rasul lagi nanam korma, salah Rasul nanam korma. Umar bilang, Rasul itu nanam korma wahyu apa itu engkau itu? Enggak lah, enggak wahyu lah ini saya. Kalau itu Anda yang pendapat Anda salah. Itu Rasul nggak kemudian kesinggung, lu belagu amat, kagak, Pak. Emang sadar Rasulullah SAW bukan keahlian saya lah. Oh, yang benar gimana Umar? Ini nih kalau nanam kurma tuh begini. Gitu tuh pemimpin tuh begitu. Jadi kalau pemimpin tuh begitu, jangan alergi sama orang yang berbeda. Asalnya beda sedikit, wah nggak boleh. Oh yang lempeng, itu ribet. Tidak berwarna nantinya. Anteng. Pemimpin tuh hebatnya begitu, bisa menyatukan banyak orang. Kalau jelasin, Umar interupsi, Rasul itu wahyu apa bukan? Bukan. Kalau bukan begini begitu. Kalau wahyu mah ini wahyu, udah Umar nggak berani. Kalau udah kata Rasul ini wahyu, ya udah. Tapi kalau bukan, orang cerdas begitu. Lagi diskusi begini, perang, namanya perang Hondak. Rasulullah SAW bingung, pasukan kecil, kemudian diserang banyak oleh orang Quraisy Mekah. Ini gimana caranya? Apa kita keluar dalam satu daerah kita sambut orang Quraisy, atau kita bertahan di Madinah? Dikumpulin sahabat-sahabat. Rasul memaparkan dulu kalau menurut saya gitu. Kalau menurut saya kita sedikit begini, kalau kita bertahan di Madinah kita akan habis gempur. Gimana kita sambut aja? Salman Al-Farisi interupsi, Rasul, itu engkau berpendapat begitu wahyu atau menurut pendapat Anda? Pendapat saya. Kata Salman Al-Farisi apa? Saya orang Persia punya pengalaman. Nah, pengalaman itu kalau berperang sayanya sedikit, kita buat bikin parit untuk memasuki daerah Madinah. Sekeliling Madinah yang kira-kira akan datang dari mana kita bikin parit sehingga kuda itu tidak bisa meloncat. Gitu.
biasa kawin gitu ya. Maka Rasul kemudian taat. Pakatan dibuatlah kemudian dalam perang itu parit, namanya perang parit, perang Honda. Itu Pak, pemimpin hebatnya begitu. Jadi harus nggak alergi menerima perbedaan. Kalau memang itu bisa baik, bisa diituin, harus kita terima. Itu Rasulullah. Maka orang-orang Quraisy Mekah, orang kafir itu menganggap bahwa kalau Nabi Muhammad itu ngituin Quran, ini pasti bukan sesuatu harus melalui malaikat. Kata Allah, kalau harus melalui malaikat, maka akan kejadikan malaikat itu laki-laki. Dan aku akan pakaikan malaikat itu dengan pakaian yang biasa engkau pakai. Yang tadi dibilang ternyata malaikat itu bisa berubah jadi manusia. Maka kemudian bertanya lagi orang yang baru datang itu, mal Islam. Kata Rasul, al-Islam, iman itu adalah antumina billah, kau percaya pada Allah. Orang itu ngomong lagi, sadaqta. Benar. Umar udah gelisah tuh. Kata Rasul, ya. Kalau nggak digituin dia menampar, malaikat ditampar atau ditiup ntar Umarnya. Diam-diam aja, santai sih gitu. Kata Rasul diam, Umar diam. Kalau dibilang Rasul diam, dia diam. Lalu kemudian bertanya lagi, kapan datangnya kiamat? Kata orang itu tuh. Kata Rasul, as-sa'il wal mas'ul. Orang yang ditanya sama yang nanya sama-sama pada tahu. Kata Rasul. Mereka itu yang tadi nanya tuh, kapan datangnya kiamat? Yang nanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Lalu kemudian orang itu yang datang nanya, tanda-tandanya kiamat? Satu diantaranya, kalau orang sudah melahirkan sayyidnya, orang-orang kampung udah punya rumah mewah-mewah, yang waktu kecilnya nyeker, sekolahnya telanjang, pas sudah gedenya udah punya rumah gedung, jadi pemimpin orang-orang kampung, tanda kiamat Pak. Pak Jokowi itu kan orang kampung ya, jadi presiden, tanda-tanda kiamat. Mestinya yang jadi presiden orang-orang keraton apa gitu. Makin ke sana nanti yang jadi orang besar orang kampung semua Pak. Yang sekolahnya nyeker, saya sekolah masih nyeker. Jadi yang sekarang rumahnya pada bagus-bagus, di kampung kan jelek-jelek kan? Iya, itu tanda kiamat. Mestinya Bapak rumahnya jelek-jelek. Iya, berhubung udah mau kiamat, dikasih supaya ngerasain nikmat rumah bagus. Gitu. Jadi tanda-tanda kiamat. Orang kampung udah hidupnya, sekarang di kampung apa aja udah nggak kayak dulu lah. Jadi jarang rumah yang ini. Bahkan kalau ada yang begitu ya dirubuhin sama pemerintah. Namanya apa? Proyek rumah apa tuh namanya? Iya, bedah, rumahnya dibedah. Makanya di kampung-kampungnya udah jarang permanen. Nah udah orang itu terus pergi, luyur. Terus kata Rasulullah, Umar, tahu nggak siapa tadi? Allah a'lam, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang tahu. Jibril, kata Umar, Jibril. Bagus gua nggak tabok. Kalau gua tabok sama gua bisa mati Jibril. Itu. Jadi orang juga nggak tahu Pak, malaikat Jibril itu dia bisa berubah manusia 2 kali malaikat Jibril itu berubah manusia dan bisa membentuk aslinya. Kalau bentuk aslinya tadi bersayap. Jadi malaikat itu sudah dikenal dalam bahasa orang Arab, makhluk Tuhan. Lalu kemudian bahasa Quran juga ngikutin, ada makhluk ciptaan lain yang namanya malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah. Salah satu malaikat Jibril itu adalah dengkotnya, tugasnya adalah menurunkan wahyu. Nah, sekarang kalau nggak wahyu, pensiun berarti. Nggak tahu lah pensiun apa enggaknya mah. Nggak tahu lah siapa yang tahu malaikat Jibril. Apa sekarang kerjaan malaikat Jibril? Kan wahyunya udah putus. Dia nggak tahu, tanya aja sono. Masa kita sekarang nggak tahu, itu bukan urusan Allah. Berarti nganggur kayaknya malaikat Jibril. Terserah lu dah mau nganggur ya apa, nggak ngaruh. Itu yang penting ada malaikat. Itu. Karena tugasnya begitu waktu kita kecil. Tugas malaikat Jibril adalah menurunkan wahyu. Walaqad istuhzi'a birusulin. Orang-orang kafir itu selalu mengejek para rasul min qablika, sebelum kaum Muhammad. Jadi kalau engkau sekarang diejek sama kaum kamu, nggak usah berkecil hati. Karena Rasul itu pada dulu juga sebelum kau itu ya begitu, diejek.
Yang paling dekat lah dengan Nabi Muhammad, Rasul siapa? Nabi Isa. Nabi Isa dalam sejarahnya tidak pernah menikah. Namanya Isa Al-Masih. Al-Masih itu pengelolaan. Nggak punya rumah, nggak punya apa. Tukang pengelolaan. Jadi pengelolaan kemana jalan Al-Masih. Fahaqa billadzina sahiru minhum makan biyastahzi'un. Maka kalau ada orang yang menghina kepada engkau Muhammad, lihatlah umat-umat yang menghina para nabi dan rasul pada zamannya. Mereka akan mendapatkan siksa. Apa begitu juga? Umatmu Muhammad, orang Quraisy Mekah yang menghina kamu, Allah akan berikan kehinaan. Sahiru minhum makan biyastahzi'un. Kalau enggak percaya, kul engkau Muhammad siru, bepergianlah engkau ya al-ardi di permukaan bumi. Jadi kita bepergian dari kampung tuh ajaran agama, Pak. Ya, mana makin jauh makin bagus. Jadi sama agama kita tuh kita dianjurkan berkelana, bukan berkelana apa namanya? Ngumbara kalau kata orang Sunda apa? Iya. Merantau. Makin jauh merantau makin bagus. Sehingga nanti ada lebaran bisa pulang kampung. Kalau nggak merantau, gimana pulang kampungnya? Merantau. Siru. Bepergianlah kalian. Fil ardi di permukaan bumi. Buat ngapain? Sumanduru. Kemudian kalau kalian perhatikan. Kalau udah merantau tuh. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan para rasul. Bagaimana kaum Nabi Lut pada zaman itu. Cerita-cerita itu sampai pada zaman Rasulullah. Dulu ada orang yang ditelan bumi, kaum Nabi Lut dan seterusnya. Dengar kabar-kabar itu, tapi hanya sebagai cerita rakyat. Kulli ma fis samawati wallahu a'lam bissawab. Jadi Quran itu Bapak-bapak, salah Bapak banyak yang dibaca, jadi isinya tuh lebih banyak tuh adalah sejarah dan keimanan. Kalau namanya ibadah, ayat-ayatnya sedikit. Dan tidak dirinci kalau ibadah. Quran, dirikan oleh kalian sholat. Kita nanya sholatnya gimana? Nggak ada di Quran, Pak. Bapak kalau sholat begini nih, Allah. Itu mah dari hadis. Allah. Katanya Rasul itu kalau sholat mengangkat tangan. Hanya angkat tangan bisa macam-macam, Pak. Dalam prakteknya. Kalau di Quran mah kalau ada pasti sepakat, Pak. Berhubung ada di Quran, angkat tangannya macam-macam. Ada yang begini. Allah. Ada yang begini. Allah. Ada yang begini. Ada juga yang nggak ngangkat tangannya langsung. Allah. Macam-macam. Semuanya ada katanya Rasul sholat begitu. Tergantung versinya ngambil hadis yang mana. Itu. Kalau kita mah ngambil hadisnya versinya, katanya Rasul mengangkat tangan itu tidak melebihi dari telinganya. Wah. Kemudian menaruh di bawah dada. Bawah dada itu kan nggak ada gambarnya, Pak. Sini. Masuk aja ada yang begini juga. Ini. Ya sama lah masih di bawah dada. Ada yang begini. Ada yang ditarik kemari. Oh macam-macam. Gitu-gituan mah jangan jadi penghalang tentang ukhuwah, persaudaraan, bahwa kita diikat dengan asyhadu alla ilaha illallah sama muslim gitu. Harusnya mau pada ngaji berbaur gitu. Selama itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi berhubung kadang-kadang banyak orang itu medsos macam-macam. Berbeda misal. Jadi Bapak-bapak sekalian, tugas kita sebetulnya adalah sekarang ini menyatukan yang berbeda-beda itu. Biarin, bukan kemudian satu sesuai dengan kita, bukan. Ya biarin aja mereka beda juga. Gitu. Mereka berbeda. Yang sholat di sini ngomongin Allah, ada yang begini, ada yang uyak-uyakan, ada yang jigrang, digedik kakinya, nggak usah, macam-macam. Itu.
Jadi memang itu sudah dinamika beragama. Itu Islam doang. Enggak apa semua agama begitu. Karena kan dari nabinya udah jauh. Dari nabinya udah makin jauh, maka semakin banyak perbedaan. Kalau ngajinya sama, orangnya sama, pasti sama, Pak. Keluaran pesantren pasti sama semua. Angkat tangannya begini. Allah. Karena kitabnya sama. Madhabnya sama sapinya. Nah pesantren nggak ada yang ngoyok-ngoyokan begini. Nah, pasti yang begini bukan anak pesantren. Mungkin belajarnya di medsos. Kalau ditanya gurunya siapa? Ya Syekh Yusuf. Udah ganti YouTube namanya. Dulu YouTube tuh orang Muslim Pak, Yusuf. Berumur dia pindah ke Eropa jadi YouTube. Dulu mah Yusuf namanya Pak. Berumur pindah ke Amerika jadi YouTube. Lidahnya nggak bisa ngomong Yusuf. Susah, jadinya YouTube. Kalau dulu sama. Kayak itu. Kayak Doraemon. Dulu waktu masih Islam, Durohim namanya Durohman. Pindah ke Jepang, jadi Doraemon. Jadi begitu banget juga nggak usah Pak. Ya semua orang ya punya kiprah. Mau orang apa, masuk udah orang Islam aja yang berkiprah, yang enggak lah. Jadi agama apapun semua juga punya kiprah untuk meramaikan dunia. Jangan suka ditarik-tarik. Kalau medsos kadang-kadang suka ketawa. Tahun pahlawan yang udah bener beragama Nasrani ditarik-tarik. Wah itu terjadi penggelapan sejarah. Atau yang ngerti sejarah kan ketawa Pak. Emang bener itu orang. Emang kalau orang non muslim kenapa berjuang? Kagak boleh. Orang dia juga orang bangsa Indonesia. Masa kudu diganti-ganti Patimura. Gajah Mada itu dulu namanya Gajah Ahmad. Ngarang bahaya lu pada. Yang nggak boleh begitu juga lah, kebanggaan, malu, sejarah yang sudah begitu. Emang namanya Gajah Mada, bukan Gajah Mada apa namanya. Disingkat jadi Gajah Mada. Ahmad katanya begitu. Kayaknya masih keturunan Pak Ahmad, Gajah Mada tuh. Ahmad apa? Gajah Ahmad apa? Jadi Gajah. Nggak usah begitu juga. Ya semua orang mau agama apa juga punya kiprah, Pak. Nggak usah ditarik-tarik semuanya kudu Islam, enggak. Bapak mainin HP juga punya orang kafir yang pertama bikin. Enggak, ini orang Muslim yang bikin. Siapa yang bikin? Orang udah ketahuan orang kafir. Nggak usah ditarik-tarik begitu, sebab kalau menyalahi sejarah malah jadi kitanya malu. Doraemon lah Durohman. Orang yang udah aslinya Doraemon. Enggak, dulu mau Muslim dan namanya Durohman. Nah, ceritanya sih. Hanya kadang-kadang saya jadi anekdot. Dulu Doraemon itu orang Muslim. Berhubung pindah ke Jepang jadi Doraemon. Dulu mah Durohman namanya. Ya kan jadi lucu jadinya. Nggak usah, biarkan saja. Semua juga orang punya kiprah. Yang punya kiprah. Dan biarkan, jangan kemudian semuanya diklaim punya orang Islam. Ya nggak usah lah. Biarin aja kan sejarah. Sekarang kita berproses gitu. Menjadi orang yang baik dan seterusnya. Gak usah yang sudah terjadi sejarah disalah-salahkan. Itu barangkali sampai ayat ke-10. Nanti kita ayat 11. Kul ayat 12. InsyaAllah. Minggu depan. Allah alam misal. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.